Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, setelah kemarin pagi secara ringkas kita menyimak dan mendengar beberapa pengantar tentang kitab Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Zadul Ma'ad, zad itu artinya bekal perjalanan, al-ma'ad akhirat. Fi hadyi terkait petunjuk khairil ibad. Khairi apa artinya khairi? Yang terbaik, al-ibad hamba. Yang dimaksud siapa khairul ibad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca halaman 17. Ya, halaman 17. Halamannya di bagian atas. Monggo yang belum ketemu, halaman 17. Nggih. Kalau yang dalam kurung, kalau nanti oleh Dr. Ahmad atau Profesor Ahmad dikatakan bahwa yang dalam kurung itu berarti bukan dari Ibnul Qayyim tapi dari beliau sendiri. Ini Muqaddimatul Musannif, itu berarti dari Al-Mukhtasir. Al-Mukhtasir itu yang meringkas kitab. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kalimatun qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kata Ibnul Qayyim, kalimatun. Apa artinya kalimatun? Ya, kalimat qamat biha, tegak dengannya al-ardu was samawat, bumi dan langit. Artinya bumi, langit beserta seluruh isinya ini dapat tegak berjalan itu berdasarkan apa? La ilaha illallah. Wa khuliqat li ajliha, dan diciptakanlah karena la ilaha illallah itu juga jami'ul makhluqat, semua makhluk. Yang dimaksud la ilaha illallah itu apa? Tauhid, ya. Yang dimaksud adalah beribadah, karena maksud la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ditegaskan lagi wahdahu, satu-satunya. Diperkuat la syarika lahu, tidak ada sekutu untuknya. Fahiya kalimatul Islam. La ilaha illallah disebut dengan kalimat Islam. Wa miftahu daris salam, dan kunci pembuka negeri penuh keselamatan dan kesenangan. Yang dimaksud apa? Surga. Kunci untuk membuka pintu surga adalah kalimat la ilaha illallah. Sekedar mengucapkannya saja tidak, karena ibarat kunci punya gigi-gigi, ya. Kalau cuma kunci tok gak ada giginya, cuma dol begini. Nah, terus gigi-giginya itu apa? Para ulama mengatakan syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi nggak cuma memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masih belum cukup. Atau mau dibaca tiap hari ribuan kali, puluhan ribu kali pun percuma, dol nantinya. Agar kunci itu bisa dipakai dan digunakan harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Mulai dari ikhlas. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus ikhlas, bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena gak enak. Kemudian apa? Harus yakin
dengan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Harus berilmu. Jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah nggak tahu artinya, nggak tahu maksud dan tujuannya. Harus dipahami betul apa ini maksud dengan la ilaha illallah. Harus sidqu, jujur dia. Harus mahabbah, harus cinta, harus inqiyad, tunduk, ya, dan seterusnya. Itu syarat-syarat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW saat menjelaskan fungsi dan kegunaan kalimat la ilaha illallah bukan cuma sekedar menyuruh kita mengucapkannya, ya. Tapi di sana ada syarat-syaratnya. Misalkan Nabi Muhammad mengatakan, man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sadiqan min qalbihi. Ada keterangan sadiqan, jujur dia, baru masuk surga. Bukan cuma barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, nggak ada itu. Ya. Pasti ada keterangannya, mulai dari khalisan, sadiqan, ya, dan seterusnya. Anha yus'alul awwaluna wal akhirun. Tentang la ilaha illallah inilah akan ditanya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan. Artinya semua manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang la ilaha illallah. Semua agama, setiap ajaran itu sama tentang tauhid itu. Mau Nasrani, Yahudi, Islam, atau syariat-syariat Rasul lainnya, sama kalau untuk ajaran tauhidnya. Tapi mereka lah yang mengubah-ubah dan kemudian mengganti-ganti. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa aminuhu ala wahyihi wa khiratuhu min khalqihi. Aminuhu, amin itu artinya yang dipercaya. Ala wahyihi, untuk menerima dan menyampaikan wahyunya. Wa khiratuhu min khalqihi. Khirah itu artinya yang terpilih. Min khalqihi, dari semua hamba. Wa safiruhu bainahu wa baina ibadihi. Safir itu artinya utusan, perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Al-mab'uthi bid-dinil qawim wal manhajil mustaqim. Beliaulah Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menyampaikan agama yang lurus, wal manhajil mustaqim, dan cara hidup yang benar. Arsalahullahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajmain. Ini semua dinamakan saja'. Saja' itu beberapa kalimat disusun dengan akhir huruf yang sama, dengan intonasi yang seirama, ya. Rahmatan lil alamin, Allah mengutus beliau itu sebagai rahmat, bentuk dan wujud cintanya kepada seluruh alam semesta. Wa imaman lil muttaqin, pemimpin bagi yang bertakwa. Wa hujjatan 'alal khalaiqi ajmain, dan sebagai hujjah untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Wa ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala huwal munfaridu bil khalqi wal ikhtiyari minal makhluqati. Ini sebuah intisari dari pelajaran tauhid. Ya, salah satu intisari konsep bertauhid apa? Kita yakin innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala huwal munfarid, dialah satu-satunya zat bil khalqi wal ikhtiyar, yang mencipta dan memilih minal makhluqat, dari makhluk-makhluk yang ada. Artinya semua makhluk ini siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memilih, mengklasifikasikan, yang mengkelompok-kelompokkan, itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia bisa mencipta? Tidak. Kalaupun dikatakan sebagai orang yang menciptakan, dia meniru-niru dan dia mencontoh apa yang dilihat, apa yang didengar. Dia hanya bisa memodifikasi bentuk dari makhluk yang Allah ciptakan. Contohnya apa? Robot.
ya kan? Ada robot manusia humanoid, ya. Ada robot hewan. Ya memang manusia yang menciptakan katanya, tapi apa dia menciptakan sesuatu yang baru? Jawabannya tidak. Dia cuma ikut-ikutan aja. Sampai sekarang robot udah betul-betul dikatakan smart robot, robot pintar, dikasih chip, dikasih program, ya kan, bisa diajak berbicara, ya. Tapi tetap dia nggak punya rasa, nggak ada hati, itu aja. Ya. Tidak ada yang sempurna. Tetap akhirnya kalau listrik mati ya nggak bisa dipakai, baterai habis, selesai. Tetap ada jangka waktunya, berapa jam dia bisa beraktivitas. Tetap yang maha mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan teknologi cloning. Mbahmu pernah dengar teknologi cloning betul? Kalau robot perso nih? Ya, robot perso. Kalau cloning apa nan cloning nan? Menggandakan makhluk hidup ya, istilahnya gitu ya. Cloning, Mbah. Cloning nanti kalau orang-orang kafir itu, karena mereka yang melakukan penelitian dan riset itu menggandakan nanti uji cobanya itu tikus, kelinci, anjing, babi gitu. Jadi dengan teknologi seekor kelinci tanpa dikawinkan itu bisa muncul kelinci yang berikutnya tanpa harus ada jantan dan betina. Nanti diambil salah satu organ atau beberapa bagian dari tubuh si kelinci itu, apanya Mas Nur? Apa ya? DNA-nya. Itu namanya DNA-nya, Mbah, diteliti, dibongkar DNA-nya, terus nanti dimasukkan di tabung, katanya begitu, Mbah. Nih. Terus nanti akhirnya muncul kelinci yang berikutnya. Jadi nggak harus dikawinkan. Atau nanti ingin bahasa mereka menciptakan babi, karena mereka kan produksi babi untuk dikonsumsi. Itu babi yang umurnya pendek, gemuk, segala macam lainnya diambil, jadiin satu set, muncul itu bertahun-tahun, puluhan tahun riset itu dilakukan. Apakah itu mencipta? Bukan. Cuma ikut-ikutan aja. Ya kan? Objeknya apa? Objeknya juga akhirnya ciptaan Allah juga. Nah, tapi itulah manusia. Ya kan? Dengan sedikit ilmu dan kemampuannya sudah lupa diri, sombong, seakan-akan yang paling hebat gitu. Baik, itu bil khalqi. Yang kedua bil ikhtiyari. Ikhtiyar itu memilih. Yang maksud apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu memilih tempat, memilih orang, memilih waktu, ya. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah yang menentukan, bukan kita. Ini intisari tauhid. Kenapa? Banyak orang bertanya, kok dia miskin, yang sana kaya? Iya kan? Jawabannya ini, Allah yang mencipta, Allah yang menentukan, Allah yang memilih. Dia kaya, dia miskin. Itu kok orangnya ganteng, yang ini mukanya jelek. Yaitu huwa al-munfaridu bil khalqi wal ikhtiyari minal makhluqat. Itu orangnya sehat terus, kayak gak pernah sakit. Itu dari kecil sakit-sakitan sampai mau mati juga. Umur 60-70 tahun sakit-sakitan terus gitu. Yang sana kok orangnya pinter luar biasa, yang ini kalau diajari bola-bali bocah iki ora iso sakit piye lagi. Yang dimakan sama nasi satu kelas, treatmentnya sama, kok hasilnya beda. Sama-sama usaha, sama-sama dari pagi sampai sore, yang itu laku, yang ini nggak laku. Yang sana punya anak, yang sini nggak punya anak. Yang sana yang satu ngejar-ngejar pangkat nggak dapat, yang ini cuma diam di tempat, dikasih dan diangkat sebagai pejabat misalkan. Yang itu kok hafal Qurannya cepat, yang ini lambat. Yang itu nakal, itu yang baik. Ini jawabannya simple. Apa dalilnya? Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ini jawaban dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang mempersoalkan apa yang Allah tetapkan dan Allah kehendaki. Udahlah, memang bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menciptakan,
Tetapi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Apa artinya wa rabbuka? Rabbmu lah. Harus ada tambahan lahnya, karena susunan kalimat mengharuskan ada tambahan lahnya. Wa rabbuka, Rabbmu lah. Artinya tidak ada yang lain. Yakhluqu apa artinya? Yang menciptakan. Ma yasha'u, apa yang ia kehendaki. Wa yakhtar, apa artinya wa yakhtar? Dan memilih. Udah pokoknya nek ini difahami dan diingat selalu, enteng di hati. Yang semuanya, yang naik kendaraan sana selamat, ini kecelakaan, ya kan? Yang sana berhasil, yang ini gagal, yang itu menang, yang ini kalah, ya kan? Yang sana dibela, yang sini dicela. Yang sudah jelas-jelas salah kok dimenangkan, yang jelas-jelas benar kok malah dikalahkan. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tentunya ada hikmahnya. Dan karena manusia itu terbatas kemampuannya, sempit akalnya, tidak semua hikmah itu bisa dia pahami, tidak seluruhnya bisa dia cerna. Apa sih maksudnya? Begitu. Kemarin sebagai contoh aja, bacalah, ada bagus sekali yang bercerita Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini kaitannya tentang parenting nantinya ya. Ini parenting itu teknik mendidik anak ya. Ketika saya baca, dapat faedah, mendengar itu, saya kumpulkan. Mudah-mudahan besok suatu saat bisa jadi buku. Jadi kita kumpulkan. Ini Syekh Al-Albani bercerita dalam kaset nomor 186. Syekh Al-Albani mengatakan, kana liwalidi sadiqun ghaniyun walahu zaujatun jamilatun wa radiyatun wa kullu syai'in fiha tayyib walakinnaha aqimun. Kata Syekh Al-Albani, ayah saya punya seorang teman baik, kaya raya. Istri temannya cantik luar biasa, baik hati, semua kehidupannya tercukupi, tapi belum dikaruniai anak. Fakana hadas sadiqu kullama jalasa ma'a walidi yatahassaru wa yaqulu ya rait rabbi razaqni walad. Ini bahasa Ami. Bahasa Ami itu, percakapan itu disebutkan Syekh Al-Albani pakai bahasa pasaran ya. Itu kalau ketemu sama ayahku, kata Syekh Al-Albani, temannya itu pasti sedih. Dia bilang, ya Allah, ya saya dikasih anak lah, gitu. Saya minta anak. Yaqulullahu abi ya habibi irwa bi qada'illahi wa qadarih. Ayah saya memberikan masukan. Habibi, apa artinya habibi? Apa? Bukan beb loh ya. Itu jadi beb itu sebenarnya. Habibi itu apa? Sahabatku lah, sahabat karibku, ya kan. Irwa bi qada'illahi wa qadari. Sudah, terimalah qada dan qadar Allah itu dengan ridha. Ya. Syauba yadrik hadzal walad law aja'ak bayasir nikmah alaik. Ini pakai bahasa Ami semua ini. Hadzal walad law ruziktahu rubbama yusallitullahu alaik. Kata ayah saya mengingatkan, kalau kamu punya anak, mana tahu kamu apa yang akan terjadi. Mungkin anak itu justru menjadi neraka bagimu, menyusahkanmu nanti. Anak yang kamu inginkan itu, kalau misalkan betul Allah berikan, bisa jadi justru akan membuat susah dirimu. Yaqulu mushmuhim bas yajili walad. Temannya, teman baik ayahnya mengatakan, itu nggak terlalu penting, pokoknya gimana caranya saya punya anak. Warahat ayyamun waja'at ayyamun wallahu ba'atha lahu walad. Beberapa waktu kemudian istrinya hamil. Setelah sekian lama nggak punya anak, hamil, lahir. Wa kana ar-rajulu ghaniyun
wa zaujatuhu kadzalika yakni mutajawibatun ma'ahu tamaman. Teman ayahku itu orang kaya, istrinya baik dan nurut, hampir tidak ada konflik. Farabbal walada tarbiyatan nadiran ma yaqumu az-zawjani bi tarbiyatihi haik ila an balagha mablagh minar rijal. Pokoknya kasih sayang dari kedua orang tuanya itu dilimpahkan semuanya. Ya. Jarang kok ada orang tua memberi perhatian seperti itu kepada anaknya sampai dewasa. Lamma balagha mablagh rijal huna inqalaba al-walad walidan wal walidu waladan. Setelah anak itu dewasa, artinya usia remaja, berubah keadaan. Anak menjadi orang tua jadi anak. Fasara al-waladu yadribul walida wa yuhinuhu. Si anak senang memukul bapak dan suka mencaci maki dan menghinakannya. Hik kama yaquluna indana fi Suriah hatta arahu nujumas sama'i fi wadhin nahar. Sama seperti orang-orang Suriah, tempat kita. Syekh Albani kan pernah tinggal di Suriah ya, di Damaskus. Ya. Seperti orang-orang Suriah, kita di sini mengatakan, coba lihat, ada bintang justru di siang hari. Fakana yaqulu ya laitani baqitu mithla ma kuntu aqiman wa ma ruziktu mithla hadzal walad. Setelah kejadian baru teman ayahku itu menyesal, andaikan saya dulu hidup sendiri tanpa anak seperti sekarang ini, andaikan saya dulu tidak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana abi yaqulu lahu Allahu yarhamu syuft lama kuntu aqulu laka irdi bi qada'illahi wa qadari kadzalika khairun laka. Terus ayahnya tetap menghibur temannya itu. Tetap bukan kemudian disalah-salahin syukur, itu enggak, dihibur, sudahlah. Sama seperti yang saya katakan dulu. Apa? Udah, terima dengan ridho. Dulu, ya kan, kamu nggak punya anak, terima itu dengan ridho. Kamu pengen. Sekarang Allah kasih anak dan kondisinya seperti itu. Nasihatnya juga tetap sama apa? Ya ridho. Sudah, wong itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya apa? Ayat ini wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, itu akan membuat dan artinya akan membantu hambanya untuk lebih tenang. Pokoknya yakin apa yang Allah tentukan dan semua yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Ini sudah yang paling baik. Kenapa? Tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya. Itu aja, tidak mungkin Allah membuat susah hambanya. Tetapi yang menzalimi siapa? Dirinya sendiri. Baik, sedikit lagi. Qala wal muradu bil ikhtiyari hahuna. Yang dimaksud ikhtiar dalam pembahasan kita kali ini dan termasuk ayat tadi, al-ijtiba'u wal istifa'u. Memilih. Ya. Fa huwa ikhtiyarun ba'dal khalqi. Artinya setelah Allah menciptakan, Allah yang memilih. Wal ikhtiyarul 'ammu ikhtiyarun qabla al-khalqi. Fa huwa a'ammu wa asbaq wa hadha akhassu wa huwa mutaakhirun fa huwa ikhtiyarun minal khalqi. Yang namanya pilihan itu ada yang sifatnya umum. Kapan? Sebelum Allah menciptakan. Itu lebih umum. Artinya sebelum Allah menciptakan, sebelum ada langit, bumi, ada manusia, Allah kan sudah menentukan akan terjadi begini, akan terjadi demikian. Itu lebih umum. Wa hadza akhas. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan kita lebih khusus. Wa huwa mutaakhirun. Itu apa? Terjadi setelah Allah menciptakan. Fa huwa ikhtiyarun minal khalqi. Ya. Itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur penciptaan. Wa idza ta'ammalta, kalau engkau perhatikan baik-baik ahwala hadzal khalqi, semua makhluk yang ada ini, ra'aita hadzal ikhtiyar wa takhsis fihi dalan ala rububiyyatihi ta'ala. Pilihan-pilihan dan pengkhususan itu menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa wahdaniyatahu, dan keesaan Allah, wa kamala hikmatihi wa ilmihi wa qudratihi, dan betapa sempurna hikmah Allah, ilmu dan kemampuannya. Wa annahu Allahu alladzi la ilaha illa huwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Fala syarika lahu,
tidak ada sekutu baginya. Yakhluqu ka khalqihi, yang bisa menciptakan seperti Allah menciptakan. Wa yakhtaru bi ikhtiyarihi, makhluk yang bisa memilih sebagaimana Allah memilih. Nah, kita sudah berusaha untuk memilih, tapi praktek dan yang terjadi kenyataannya tidak sesuai di pilihan, ya kan? Kita ingin milihnya ini, ternyata yang terjadi bukan ini. Kita sudah memilih dan menentukan itu, ternyata yang terjadi bukan ini. Itu sering kan, setiap hari pasti begitu. Setiap hari pasti begitu. Dari kita mulai bangun sampai kemudian tidur lagi, ya itu. Ya, rutinitas manusia. Wa yudabbiru katadbirihi, bisa mengatur seperti Allah mengatur, nggak ada. Fahadal ikhtiyar wa takhsisu al-mashhudu atharuhu fi hadzal alam min a'zami ayati rububiyyatihi. Adanya pilihan pengkhususan yang itu disaksikan secara kenyataan di alam semesta ini adalah tanda-tanda rububiyah Allah yang besar. Wa akbari syawahidi wahdaniyatihi, dan bukti terkuat bahwasanya Allah lah satu-satunya yang mengatur. Wa sifatu kamalihi, betapa sempurna sifat-sifatnya. Wa sidqu rusulihi, dan benar para rasul yang diutus itu. Fanushiru fihi ila syai'in yasirin, kami hanya sekedar memberikan isyarat sedikit saja. Yakunu munabbihan ala ma wara'ahu dalan ala ma siwahu. Kami akan memberikan sedikit contoh, yaitu cukup sebagai munabbihan, artinya untuk membantu kita memahami hal-hal lain di balik itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini beliau akan memberikan contoh tentang penciptaan langit yang 7 lapis itu. Jadi intinya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan pilih itu yang terbaik, karena Allah itu maha sempurna hikmah, ilmu dan kemampuannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, karena ini seperti yang kita baca kemarin di muqaddimah, Ibnu Qayyim akan berbicara tentang tauhid dan ittiba, bagaimana kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai muqaddimah. Nanti kalau sudah disampaikan muqaddimah, baru namanya Nabi Muhammad, nasabnya, nama-nama istrinya, nama-nama anaknya, nama-nama ibunya, nama-nama dan semuanya itu. Baik, wallahu a'lam bishawab.